Ada yang pernah ngobrol ya dengan saya, jadi sering juga saya mendapati obrolan seperti ini, baik di kalangan para trader maupun di kalangan para gambler atau penjudi. Saya bisa berkata seperti ini karena saya menjalani dua-duanya, trader iya, judi iya. Dan semua karir saya di masing-masing bidang tersebut di atas 15 tahun. Jadi alangkah lucunya kalau ada orang bilang trading adalah judi sedangkan dia tidak pernah berjudi. Itu lucu, ya kan? Itu sama seperti ibaratnya saya ini dokter, tapi Anda tidak pernah punya pengalaman handle pasien, tidak pernah lulus dari kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran itu 4 sampai 6 tahun kan, dokter umum. Saya di bidang gambling dan trading masing-masing 15 tahun. Jadi itu ibaratnya kalau di kedokteran saya mungkin bisa dibilang sub spesialis. Jadi bukan cuma sekedar spesialis lagi, udah sub. Jadi ada spesialisasi lebih daripada spesialis. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah judi terus dia bilang trading adalah judi, konyol, ya, konyol sekali. Atau dia pernah main judi ya paling cepet no peceng lah 100-200 ribu gitu kan. Aduh, itu apa ya? Itu bukan judi namanya, itu uang nonton doang, uang happy-happy doang, itu bukan judi bos. Judi itu kamu satu partai pasang 100 juta, 50 juta kan, ya itu baru deg-deg ser. Tapi kalau cepeceng no peceng mah apaan itu ya kan, atau sejuta 2 juta gitu kan, aduh mana ada artinya. Nah, kembali ke topik dimana sering di dunia judi maupun dunia trading itu sama-sama ada orang bilang begini, saya beli banyak itu hasilnya adalah loss, kalau saya beli dikit kok kebanyakan seingat saya hasilnya adalah cuan, profit, ya kan. Jadi kalau di bom belinya banyak kebanyakan hasilnya adalah loss, ya. Kenapa ya begitu gitu kan. Studi kasus di sini ya, era. Kalau kita lihat era strong uptrend, pullback, konsolidasi, dan dia membentuk suatu pattern yang kita bisa bilang di sini patternnya adalah penan, ya kan. Ini pattern yang betul-betul angka statistiknya bagus ya kalau dia breakout seperti itu. Nah, jadi kita di sini kita udah bikin plan, kita udah lihat patternnya, ada penan di sini. Mau you say this is triangle, it's okay, no problem. Mau you say this is penan, oke okay juga, no problem. Ya, karena bukan di situ. Ibaratnya terakhir ujungnya itu bukan di situ, ya itu cuma sekedar oh ya ini ya bentuknya segitiga konsol ya kan, konsolidasinya ibaratnya membentuk higher low dan lower high, ya kan. Di sini ibaratnya Anda lebih penting memahami kenapa terbentuk pattern seperti ini. Itu yang Anda lebih penting daripada Anda menghafal nama patternnya. Di sini setelah kita lihat, kita buat plannya. Ya, katakanlah kita akan beli di harga misalnya 262 deh kalau dia breakout, ya kan. Ini si A nih. Beli 262. Nah, terus stop loss. Stop lossnya di berapa? Stop loss katakanlah si A nih mau stop loss di harga 210 deh misalnya, ya kan, di bawah low ini, swing low terakhir 210, tulis di sini 210. Oke, 210 kita mau buy kalau dia break. Oke, betul 262 ya, 260 sorry, 260 misalnya. Sudah jadi nih plannya ya si A. Kemudian si B sama, si B beli 260 juga ya. Nah, si A punya uang 100 juta, si B juga punya uang 100 juta. Si A, dia bikin plan buy di 260, kalau breakout stop loss 210. Dengan memasukkan planning ini, maka dia maksimal beli hanya 196 lot, alias sekitar 5% dari total equity-nya 100 juta. Cuma boleh beli 5 juta. Dan kalau ini kena harga, turun ke harga 210, maka dia ruginya 1 juta. Ya kan? Sedikit kan? Sedikit belinya cuma 196 lot, cuma 5 juta, 5% dari total equity-nya. Sedikit, Pak. Si B, lalu gila lu, udah muncul penan begini, ya dibom lah. Kan lu sendiri bilang kalau ini tuh tingkat keberhasilannya untuk menghasilkan cuan itu sangat besar. Lah kenapa kamu belinya cuma sedikit begini?
Lu nggak percaya diri banget sih gitu kan, misalnya. Jadi mesti beli berapa nih? Ya belilah 2.000 lot, ya kan, 52 juta. 52% dari total equity. Nggak kebanyakan bro, kata si A kan. Oh, enggak lah, si B bilang. Lu masa nggak yakin ya kan? Oke, si B beli 2.000 lot. Si A cuma beli 196 lot. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Breakout beneran. Sampai di sini saya pause. Setelah breakout, harga pullback bro. Turun sampai 242. Nah, coba kita lihat di sini. Turun sampai 242. Ya. Di saat turun sampai 242, maka si A mengalami floating loss sebesar 375.000 si A. Ya, di sini nih. 375.000 floating loss-nya. Apakah dia jual sahamnya? Enggak. Ngapain? Kan dia udah set stop loss 210. Udah ditinggal kerja aja. Market buka juga bodo amat. Dia udah set automatic order. Stop loss di 210. Kalau harga turun ke 210 otomatis jual. Udah. Ngapain diplototin pasarnya gitu loh. Ya kan? Si B. Sama nih floating. 242. Berapa floating loss-nya? 3.800.000. Sampai di sini, si B itu sebenarnya nyalinya, mentalnya itu nggak segede-gede banget. Mentalnya itu sebenarnya kalau ngelihat floating loss, 3 juta satu kali transaksi udah 3 juta. Sebenarnya hatinya itu hanya kuat katakanlah di 2 juta. Tapi karena ini udah floating loss sampai 3.800.000, melebihi batas toleransi kekuatan mental dia, kekuatan hati dia dalam melihat sebuah loss di dalam tradingan, maka kacaulah pikirannya di sini. Sehingga dia mulailah melihat-lihat ya kan, waduh ini three black crow ini, 3 gagak hitam nih, 3 candle merah. Biasanya kalau 3 candle merah begini itu artinya mau bearish bro. Waduh, daripada turun sampai 210 ya, kalau dia turun sampai 210 nih, gue rugi berapa nih, misalnya gitu kan. Waduh, 10 juta, dan 10% equity untuk satu kali transaksi. Waduh, besar itu. Ya udahlah, daripada dia turun ke 210, kita juga udah yakin nih bahwa dia bakal bearish nih karena 3 black crow, 3 gagak hitam, 3 candle merah gitu kan. Wah, ini bearish. Ya udah deh, kita jual aja di 242. Jadi dia ambillah, dia terima kekalahan ini, dia lock, jual 242, loss 3.800.000 gitu kan. Beli banyak ya, 52% equity ada di satu saham yaitu ERA. Kemudian setelah dia cut loss, kita lihat besok apa yang terjadi, rebound langsung. Brang. Stop loss nggak kena lah bos. 210 nggak kena, stop loss nggak ada kena, stop loss 210 nggak ada. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa si B beli banyak, tapi hatinya nggak kuat ketika mengalami floating loss. Padahal belum sentuh area di mana bisa kita bilang era sudah gagal. Penannya atau triangle breakout-nya udah dianggap gagal gitu kan. Padahal belum terjadi hal itu. Tapi dia mengambil keputusan jual berdasarkan betapa ketakutannya hatinya melihat floating loss yang lebih besar daripada kesanggupan hatinya. Dia sanggup cuma 2 juta. Dia lihat di sini sudah floating loss 3.800.000. Gak kuat dia. Dia jual. Beli banyak tuh. Gak kuat hatinya. Dia jual. Si A santai wae. Lah kan belum kena 210. Ngapain gua pusing gitu kan. Turun ke 242 ya udah sok aja tuh. Biarin. Ya kan. Sekarang rebound. Jebret. Naik ke 274. Kita lihat nih. 274. Ya memang sih floating profitnya nggak banyak, ya kan, 248.000. Tapi kan dia tidak menelan pil pahit, loss 3.800.000 seperti yang dialami si B. Jadi buat apa kita beli banyak kalau kita sendiri tidak kuat melihat floating loss, padahal belum kena area di mana area tersebut sudah menyatakan bahwa analisa kita salah. Belum sentuh, belum turun ke 210. Satu-satunya keputusan yang mendasari kenapa kita jual di harga 242 adalah kita tidak kuat melihat floating loss. Coba Anda pikir, apakah chartnya udah menyatakan fatal, ini bakal ke bawah nih? Enggak juga. Apakah ibaratnya sudah sentuh 210? Enggak juga. Ya kan?
Apakah penurunan ini diikuti oleh volume yang besar? Enggak. Justru ini harga turun, volume kecil. Jadi artinya belum ada outflow, belum ada yang namanya ibaratnya tekanan jual masif. Lah ngapain dijual? Kan gitu. Tapi satu-satunya dasar keputusan yang digunakan untuk membuat keputusan menjual saham ini adalah tidak kuat melihat floating loss. Karena belinya kebesaran, kebanyakan. Dijuallah saham itu. Ya. Terus, waduh, kenapa ya habis dijual naik, ya kan, dibeli turun. Ya itulah. Nah, sampai di sini, seret, tutup di 530. Tulis ini, 530. Belinya nggak banyak, bos. Cuma 5 jutaan. Belinya nggak banyak, cuma 5 juta. Tapi, tahan banting. Mental kuat. Tidak kena pullback dikit aja langsung panik gitu. Enggak. At the end apa? Dia bisa meraih, katakanlah misalnya jual di 530 deh. Dia bisa meraih profit 5.200.000. 100% modal, bos. Belinya dikit loh. Belinya dikit, bos. Tapi mental terjaga terhadap fluktuasi harga, santai wae. Sedangkan si B belinya banyak, mau cepat kaya kayaknya. Ya. Mau cepat kaya nih, biasalah. Anak-anak muda zaman now kan, kalau bisa cepat kenapa harus yang lambat. Tapi ketika dia mau cepat, nah dia nggak kuat. Ya kan? Sok-sokan melihat orang main roller coaster gitu kan. Wah asik nih, gue berani ikut. Tapi dia nggak ingat kalau diri dia itu sebenarnya penakut. Begitu naik roller coaster di tengah jalan, muntah dia kan, mual-mual karena nggak kuat menahan kencangnya perputaran daripada roller coaster itu. Jadi sudahlah, Anda harus beli sesuai dengan kerelaan hati Anda ketika analisa Anda salah, ketika harga sentuh stop loss. Belilah yang sesuai dengan kemampuan Anda. 1% itu gedean Pak, saya sanggupnya 0,5. Nggak masalah bos, kecilin lagi. Yang penting nih, ya beli. Saya cuma siap rugi 0,5% dari total modal saya, gitu kan. RP, risk per trade 0,5. Kalau cut loss 500.000 ruginya. Belinya cuma boleh 98 lot bos. Tapi cuan, ya kan? Cuan daripada ini belinya banyak sampai 2000 lot kena pullback ringan, ketakutan, ya kan? At the end, cut loss. Cut loss-nya dilakukan tidak sesuai planning. Hanya berdasarkan dia takut. Kalau ruginya bisa tambah besar lagi. Dia cut loss lah 3.800.000. Begitu selesai cut loss, rebound kencang. Sakit banget itu. Ya. Jadi untuk mengatasi yang namanya beli banyak, loss, beli dikit, cuan. Ya udah ngapain beli banyak? Sama penjudi juga begitu. Gue pasang banyak kalah. Gue pasangnya dikit-dikit doang menang. Ya udah, siapa suruh lu pasang banyak-banyak? Yang penting kan menang. Ya udah pasang dikit aja, bos. Gitu loh. Enjoy the game. Ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.